Setelah mengganti baju serta meletakkan barang-barangnya, Gavin turun ke ruang makan. Ekspresi ayahnya kaku seperti biasa, sementara ibunya terlihat senang dengan kepulangannya. Menepuk kursi di sebelahnya, ibunya meminta dia untuk duduk di sana. Menurunkan pandangan matanya, Gavin berjalan menuju ke tempat duduk yang sudah diarahkan oleh ibunya tersebut. "Gavin sayang, bagaimana kabarmu?" Suara ibunya lembut seperti biasa. "Aku baik-baik saja, Mah," jawabnya singkat. "Apa akhir-akhir ini kamu sibuk di rumah sakit? Kamu jarang loh menghubungi Mama." Ibu Wenda bertanya pada putranya dengan nada yang cemas. Dia tahu sejak kecil Gavin bercita-cita ingin menjadi dokter. Dan sekarang dia benar-benar meraih mimpinya itu. Namun suaminya selalu mengatakan bahwa anak itu keras kepala hanya karena dia tidak mau melanjutkan studinya di jurusan bisnis. "Oh, iya, Ma. Memang sih ada banyak kasus di rumah sakit akhir-akhir ini. Jadi, aku tidak memiliki waktu untuk menghubungi Mama. Maaf." Gavin menundukkan kepalanya. "Vin, bagaimana kabar Rosa?" Pak Silong bertanya padanya sambil melihat wajah anaknya itu. "Oh, dia baik-baik saja." "Maksudku, apa kamu belum ada progres dengan dia? Jika iya, Papa ingin kamu berkencan dengan gadis pilihan Papa." Hmm? Ayahnya adalah orang yang memiliki pandangan yang lurus. Pria setengah baya itu ingin menjodohkan putra keduanya ini dengan anak rekan bisnisnya. "Aku tidak tertarik berkencan dengan orang yang tidak aku kenal." Gavin menghentikan bicaranya sejenak. Sebenarnya dia tidak senang kalau ayahnya ikut campur dengan urusan pribadinya. Menggenggam garpu yang ada di tangannya dengan erat, hanya ada satu nama yang ada di pikirannya saat ini. "Aku sudah memiliki gadis pilihanku sendiri, Pa. Namanya Nala." Dia menatap ayahnya dan berusaha berkata dengan tenang. "Oh, benarkah? Apa dia selevel dengan Rosa?" Pak Silong tersenyum. "Dia masih kuliah jurusan teknik." Kakaknya, Mike, mengangkat alisnya, pun dengan ibunya yang seketika mengalihkan pandangannya padanya. Wanita setengah baya itu terkejut karena ada gadis lain yang bisa berkomunikasi dengan putranya selain Rosa. Gavin adalah seseorang yang antisosial dan tidak suka berbicara dengan orang asing. Tapi entah mengapa gadis yang bernama Nala ini mampu membuat putranya menyebut namanya. Dia jadi penasaran dengan gadis ini. "Apa kamu tidak bisa menemukan gadis yang lebih baik? Lihat kakakmu, calon istrinya saja selevel dengan kita. Papa akan mengatur pertemuanmu dengan gadis pilihan Papa." Pak Silong mengelap bibir dengan serbet, lalu meletakkannya di samping piring. Dengan ekspresi seperti menahan marah, dia meninggalkan meja makan. "Sudah, jangan dimasukkan hati, sayang. Papamu ya memang seperti itu." Mama jadi penasaran, sihir apa yang sudah digunakan oleh gadis itu sampai bisa membuat anak mama yang satu ini jatuh cinta padanya. Ibu Wenda berusaha menghibur putranya. Menatap wajah ibunya, Gavin pura-pura tersenyum. Rosa, Davi, dan Ivan tiba di sebuah rumah yang besar yang penampakannya lebih mirip seperti kastil. Di sekitar rumah tersebut adalah taman bunga warna-warni.
Mungkin bagi yang pernah menonton serial animasi Disney, pasti akan berpikir ini adalah istana sang pangeran versi nyata. Begitupun Ivan yang terlihat shock ketika melangkahkan kakinya turun dari mobil. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apalagi saat pelayan-pelayan yang menyambutnya, mereka memanggil Rosa dengan sebutan Lady. Ia tahu Rosa adalah anak orang kaya, tapi ia tidak pernah berpikir kalau dokter yang selama ini merawatnya adalah keturunan bangsawan. Bodohnya aku. Dari nama belakangnya saja, seharusnya bisa langsung menjelaskan siapa dia sebenarnya. Batin Ivan seraya berjalan mengikuti Rosa dan Davi dari belakang. Dengan sopan, Pak Edi menyapa ketiganya saat mereka memasuki rumah tersebut. Dia senang melihat nona mudanya ini akrab dengan asisten barunya. Dedus Kak Edi. Davi berlari ke arah Pak Edi dan memeluknya. Oho, pangeran kecilku. Aku sangat merindukanmu loh. Bagaimana hari-harimu dengan Mami dan Om Ivan? Mereka berjalan ke ruang tamu. Beberapa pelayan terlihat membawa barang bawaan ketiganya ke lantai atas. Dedi sangat baik. Aku ingin Dedi dan Mami segera menikah. Davi sangat antusias saat ia bertemu dengan Pak Edi. Pak Danu yang tengah duduk di sofa membaca buku, segera menutup bukunya ketika mendengar kedatangan putri dan cucunya. Dan yang lebih menarik perhatiannya, kata Dedi. Berdiri, ia bergegas menghampiri Davi. Rosa yang ingin mengoreksi perkataan Davi, kalah cepat dengan ayahnya yang kini sudah berdiri sedikit membungkuk di depan putranya itu. Dev sayang, siapa yang kamu maksud dengan Dedi? Davi mengarahkan jari telunjuknya pada Ivan. Mata Pak Danu beralih kepada pria yang baru saja ditunjukkan oleh cucunya. Kamu yakin? Ia bertanya sekali lagi dan Davi menganggukkan kepala. Iya, dia adalah Dedi yang akan menikah dengan Mami. Ucapan Davi ini membuat Ivan tersipu malu, serta membuat pipi Rosa berubah seperti apel dalam sekejap. Berdiri tegak kembali, Pak Danu berjalan mendekati Ivan. Ekspresi wajahnya seperti seorang jaksa yang hendak menginterogasi terdakwa. Apakah kamu yang telah mencuri hati putriku? Pria tersebut memberinya pertanyaan yang aneh. Sepertinya dia adalah korban film. Tidak, Tuan. Putrimulah yang telah mencuri hatiku. Dia menjawab dengan lantang. Entah mengapa tidak ada rasa takut sedikit pun di dalam dirinya. Jadi maksudmu putriku yang telah menggodamu? Pak Danu sedikit memiringkan kepalanya. Sebenarnya ia meragukan bila putrinya adalah seorang penggoda. Papa, Rosa ingin berbicara menjelaskan semuanya, tapi ayahnya mengangkat jari telunjuknya, mengisyaratkan pada putrinya itu untuk diam. Ia lalu kembali menatap Ivan dengan wajah yang serius. Tidak, Tuan, saya yang menggodanya, karena dia telah mencuri hati saya. Ivan berhenti sejenak sebelum melanjutkan kata-katanya kembali. Saya benar-benar jatuh cinta dengan putri Anda. Bolehkah saya memilikinya selama sisa hidup saya? Dia bertanya. Say yes, cause I need to know.
Pak Edi yang masih berdiri di samping mereka mulai bernyanyi untuk mencairkan suasana. Pak Danu tersenyum dan melanjutkan liriknya. To good luck my friend, but the answer is no. Ivan juga ikut tersenyum. Don't you know you want to marry that girl, marry her anyway. Pak Edi mengarahkan jari telunjuknya pada Rosa, membuat gadis itu menggeleng-gelengkan kepala melihat tingkah ketiganya. Selamat datang di keluargaku, Ivan. Pak Danu mengulurkan tangan kanannya untuk menyambut pemuda tersebut. Senang bertemu dengan Anda, Tuan. Ivan meraih jabatan tangannya. Mendekatkan tubuhnya, Pak Danu berbisik di telinga Ivan. Apa kamu benar-benar serius dengan putriku? Ia bertanya dengan suara yang lirih yang hanya bisa didengar oleh keduanya. Ivan menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, siapkan dirimu untuk menjalani training dariku, anak muda. Ia tersenyum kemudian menepuk pundak Ivan. Training? Apa maksudnya? Pikir Ivan. Ahem. Rosa pura-pura berdehem membuat keduanya menoleh ke arahnya. Rosa sayang, kamu pasti sudah lelah ya. Pergilah ke kamarmu. Nanti kita akan makan malam bersama, oke? Pak Danu berkata dengan suaranya yang lembut. Lalu ia mengalihkan pandangannya kembali pada Ivan. Kamu juga naiklah ke kamarmu dulu, anak muda. Nanti aku akan memperkenalkanmu dengan anggota keluargaku yang lain. Pak Danu memberi kode pada asistennya, Pak Edi, untuk menunjukkan di mana kamar Ivan. Berbaring di tempat tidur, Rosa menutup matanya. Mengapa semua orang menyukaimu? Tapi aku tidak. Mungkin karena kamu terlalu mirip dengannya. Jadi hatiku sulit untuk menerimamu. Gadis itu berguling-guling sebentar sebelum akhirnya bangun dan pergi mandi.